itu kita dapat bantuan operasional itu cuma 5 juta. Nah, itu kita harus bagaimana itu? Kita mau bikin rapat, meeting aja bingung kan cari untuk memodal itu. Selamat datang kembali di podcast Terdepan Membuka Akses. Kali ini saya bersama Pengwil Abdi Wilayah Bali. Namanya Pak Andi. Ini bos besar saya karena Jinom ada di Bali. Nah, ini bosnya. Nah, kebetulan beliau lagi ada di Lombok. Kita ikutin acaranya dia nih, nggak tahu ngapain nih nanti. Kita ikutin aja. Jalan-jalan sekalian. Om Andi ISP-nya apa, Om? Kan aku taunya Spacelink. PT ISP kita PT Sanu Komunikasi, brandnya Spacelink. Spacelink. Iya. Sudah dari kapan itu? Spacelink sih izin ISP-nya kita dari 2013. Tapi bermain belum ISP ya bermain kayak RT RW nanti dari 2006. Jadi 2006 lah. Jadi lahir dari RT RW nya. Berarti RW-nya sama juga, gitu ya. sama kita. Sama berarti ya. Apa kalau RT RW nya? Berarti dulu zamannya gimana tuh 2013 itu Telkom juga gitu, Pak ya? Dulu kalau Model bukan RT RW-nya RW-nya bukan gitu. Dulu kita Kayak gimana tuh? dial up. Oh, dial up. Dial up-nya interlokal. Dial up-nya istilahnya kita posisi Singaraja, kita dial up-nya ke nama brandnya Indosat sih. Dial up-nya. Ya bener ke Indosat. Jadi jualannya Indosat gitu. Internet dulu. Terus sekarang kan sederhana banget nih. Ada IndiHome, terus disebar kan gitu. Nah, kalau dulu masih pakai line Telkom. Line Telkom. Ya, line Telkom. Tapi kita dial up-nya mengarah ke Indosat punya, kita ada kerjasamanya di sana. Oh gitu, ada kerjasama Indosat. Gitu. Jadi kita dulu belum ada istilahnya, bukan RT RW-nya sih istilahnya kita dulu. Jadi jualnya satu komputer, satu komputer ke modem. Oh, awalnya begitu. Makanya dulu kita punya line telepon tuh sampai lumayan 15 sampai 25-an lah. Nah, setelah itu baru berpikir apa? Berpikir bagaimana sih cara sharing. Nah, dulu kan belum ngerti kita bikin router apa gitu. Ya udah, ajar bikin router dari PC. Router jadi kita bikin itu bisa nyaring satu line telepon itu. Oh, supaya bisa banyak. Oh, jadi ceritanya kalau dulu kalau dial up aja ke Indosat, udah beres gitu ya. Jadi nggak ada temennya lagi. Nggak ada, hanya main pulsa, bayar pulsa Telkomnya aja, terlokalnya. Nah, berkembangnya itu kan karena di Singaraja memang belum ada ya. Jadi akhirnya kita sampai bisa ya di PB, kita bermain Telkomnet Turbo. Iya, jadi uplink-nya pakai dial up, turunnya pakai satelit. Oh, tapi yang gitu-gitu kita berarti nggak ece-ece nih ya. Ya, sampai akhirnya membeli si band Pisat. Ya pelanggan lah sama DTP, baru-baru pertama kenal. Ya itu karena kebutuhannya tapi ya kebutuhannya kita di Bali Utara, ya kita mesti melayani waktu memang bukan untuk masyarakat umum ya, tapi kita masih sasarannya ke villa, hotel, dan banyak pelanggan ekspatriat. Itu yang bisa mensupport. Itu kalau sekarang kan udah gampang. Saya sih gampang ya. Sekarang gampang. Saya mau langganan Pisat aja, ya tercover semua sebenarnya. Kecuali yang di Kalimantan gitu ya. Ya kesulitan kita dulu ya, susah sih juga. Awal-awal tuh memang susah. Apa mau dipakai kan masih barang awam semua, masih awam baru. Nah, kayak gitu kesibukannya sampai sekarang berarti ya pakai jalur konvensional yang biasa ya kayak pro gitu. Sekarang ya nggak ada yang bisa. Sekarang udah nggak pakai Pisat karena mahal. Mahal. Ya. Saya dengar-dengar banyak provider juga yang nimbrung barang jaringannya Pak Andi ya. Ya provider gede juga ya. Yang mau ke Singaraja. Oh enggak. Ya, teman-teman provider gede hanya istilahnya sewa link aja. Sewa link ya karena mereka
head office-nya ada di Denpasar, kita mainnya di Singaraja, kita bantu asmailnya dari kita gitu. Karena Pak Andi kali di Singaraja kan, jadi kan ya kebetulan corporate area untuk last mailnya ya lumayan lah, Jadi lumayan teman-teman luas. juga bisa nanti kontak Pak Andi ya. Kontak Pak Andi kalau misalkan perlu Iya. link ke Singaraja. Ah, Soalnya corporate-nya lumayan soalnya ya Pak. iya. Kalau nunggu metro tambahan lagi ya Pak. Metro tambahan, ini susah banget metronya nih, mau up-upnya nunggu bulan-bulanan juga nih. Terus sibuknya gitu sekarang kan Bang Will nih. Will udah 3 tahun ya. Kan sih, Pak? Kita di Abji sebenarnya sudah dari 2015. Pertama kita sebagai bendahara di Penguil Bali ya. Ke 2018 baru kita jadi ketua Penguil. Oh, berarti Dua periode. Anak buahnya Om Yuda. Yuda dulu. Bendahara kita. Om Yuda ini berapa kali dia? Kali aja ya. Itu ganti Pak Andi ya. Terus bagi waktunya gimana Pak? Ini kan saya aja ya kalau jadi direktur kan gitu ya, itu kan kerjaan banyak ya. Ini harus ngurusin ISP orang lain ya. Iya kan? Iya. Ini kayak sekarang nih kita ke Lombok nih. Kita ke Lombok ngurusin ya apalah IX ya, IX Lombok lah. IX Lombok lah. Gitu. Caranya biar guyup juga nih ISP yang beroperasional di Lombok. Ada juga ISP baru ya yang domisili Lombok. Sekarang sudah ada 4. 2 lagi, sebentar lagi Ulu. Sebentar lagi ada 2 lagi ya. Di NTB ada 1 lagi katanya di luar Lombok. 5 berarti ya. Bisa juga datang. Bagi waktunya gimana tuh Pak? Ditanya. Ini ya, karena dunia teknologi ini memang bukan samping hobi, suka. Jadi ya enjoy aja dan gitu. membagi waktu tuh memang kadang-kadang habis-habisan. Ya karena saya terus terang aja dulu masih bisa full ya ngurusin kantor, sekarang sudah enggak. Karena sebelum menjabat. Sebelum menjabat itu saya waktu masih bendahara tuh saya masih bisa banyak ngurusin kantor. Terus sekarang sudah Abji ini ngurusin Abji ini nggak bisa, harus totalitas, karena totalitas dalam hal ini membagi waktu. Jadi waktunya ini saya selalu memplanningkan kapan saya harus ada meeting ini saya kumpulkan jadi satu di minggu ke depan. Jadi dalam 1 hari kadang-kadang saya bisa dari pagi sampai sore meeting minggu. Jadi dan juga banyak pekerjaan yang memang saya pekerjaan dalam hal teknik sudah saya lempar ke anak-anak. Tapi yang masih berupa keputusan untuk dealing apa itu ya langsung ke kita sih. Biasanya di mana aja. Makanya karena teman-teman yang diajak berbisnis juga rata-rata di Denpasar, jadi saya lebih sering di Denpasar. Jadi mereka mudah tinggal aja, nggak usah ketemu Denpasar aja. Jadi saya atur waktunya yang ngumpul hari 2 hari, kadang-kadang sampai nginep. Baru biar selesai Sabtu Minggu saya usahakan pulang. Padat berarti ya. Padat aja. Ini padat banget. Iya, harus dinikmati. Karena memang harus dinikmati, nggak bisa mengeluh kita. Tapi kan yang pasti ada berapa opportunity juga kan ya. Iya. Sebagai pengurus, opportunity, teman banyak, informasi dan peluang itu bisa sharing-sharing yang bisa berupa jadi bisnis. Jadi untuk cari bisnis di Abjinya itu bukan di Abjinya, pertemanannya. Itu enaknya. Iya. Informasi teman ngajak-ngajak, akhirnya di situ. Ya aku pun juga kalau di Abji kan nyari teman. Itu bisnisnya seperti itu. Kata Om Zul tempat ngobrol. Numpahin di kepala kan gitu ya. Iya bener itu. Ya gitu sih, jadinya wawasannya jadi naik. Benar. Ya. Sama persis mungkin kan harapannya kayak kok ini mungkin jadi ya dipecah mungkin ya. Ya biar bisa mandiri dia. Biar bisa mandiri, teman-teman juga bisa sharing kan. Bisa gitu, sharing di Lombok juga ya. Harapannya gitu. Ya gitu sih. Kualitas naik. Kalau nggak enaknya apa Pak? Nggak enaknya kadang-kadang kan kita ngurusin banyak ISP, banyak kepala.
Ada like and dislike, ada yang suka nggak suka dengan gaya kita kadang-kadang apa sedikit otoriter, harus begini, tapi itu semua sebenarnya apa kita jadi ketua HABJI ya urusannya bagaimana sih organize-nya kita mau HABJI ini biar tatanannya nggak menyalahi dengan aturan yang dari pusat. Jadi ada sesuatu yang kurang baik, kurang administrasi apa-apa ya kita beresin, kita beneri mungkin dengan caranya harus amputasi ini, tapi yang penting ini jalan aja sih. Ini sesuatu yang beda kan? Beda banget. Beda sama ngurus perusahaan. Beda kalau banget. Perusahaan kita nggak suka sama keluar ini, pecat. Ya. Nah, kalau kita gitu, kita yang dipecat. kita yang di jadi pengwilnya yang dipecat. Iya, karena kalau mereka nggak bisa mencat anggota. Iya, karena memang makan namanya munas luar biasa lah dibikin sama mereka. Makanya ini bagus banget nih, banyak kepala itu sudut pandangnya itu beda-beda. Ya kadang-kadang gitu kita harus nahan diri, kadang-kadang ya mau turun ya kita belajar lah. Tapi ini dari kan sana kita dapat inspirasi kan biasanya. Dapat inspirasi, kita harus bisa cooling down, walaupun kita kadang-kadang nggak ngerti apa sih maunya, kadang-kadang begitu berpikir apa sih kita sudah capek kayak gini masih jadi recoki kan susah. Ya tapi itulah organisasi, nggak mungkin semulus yang itu. Ya saya dengar sih masing-masing juga salah masing-masing ya. Salah masing. Kita nggak enak. Perbedaan pendapat biasanya. Kan biasanya lama-lama nyatu juga. Sendirinya ya. Iya, nyatu juga sih lama-lama. Nah, kan beda pendapat juga belum tentu kita benar kan gitu. Bagus soalnya. Nah, berarti kita bisa introspeksi diri. Oh ya benar salah ya. Kadang sering salah. Ada yang ikut, ada yang monitoring bahwa tindakan kita bisa salah. Iya, namanya kita manusia. Udah. Jadi kalau selama masa jabatan ini kira-kira apa aja Pak yang beresin? Masa jabatan yang baru setelah kita jadi ketua Pengwil, baru kita punya keputusan yang kita punya power untuk kalau masih jadi di pengurus, kalau masih jadi di dulu jadi bendahara kan kekuatannya kan bukan di bendahara kan, ada di ketua Pengwilnya. Nah, kita jadi ketua Pengwil ini masa periode saya ini memang mau merapikan administrasi tata kelola yang ada di 2 data center kita, tempat HABJI IX-nya Bali berkolo. Jadi administrasi itu kan ada kolo, ada tower, sewa tower itu kemarin itu kan memang kita tidak punya data yang valid. Jadi ya mohon maaf kemarin kita juga mengeluarkan BPH karena ekspektasinya juga kita minta cari yang lebih lebih tanggap dengan apa yang mau ingin kita. Gitu. Kemarin ini BPH baru. BPH, jadi kita ambil kemarin BPH yang selesai kontrak ya kita nggak lanjutin. Kita cari BPH yang baru yang bisa mengikuti kemauan kita, speednya kita, kecepatannya kita. Nah itu yang kita pakai. Iya, sekarang semua aturan atau tertib itu sudah istilahnya ada rapi, ada aturannya gitu. Kalau mau masuk ke NOC-nya, mau administrasi surat menyurat, sudah ada BPH. Itu aja sih concern kemarin, merapikan itu. Kedua, poin yang paling yang saya lagi idamkan sebenarnya memperbesar IX yang ada di Bali. Ya bagaimana menyatukan teman biar IX Bali ya minimal jadi node kalau dibilang backup bukan backup ya, istilahnya mirip lah kayak yang di Jakarta, konten sudah ada di Bali semua itu loh. Jadi yang istilahnya yang teman-teman ISP ada di Bali atau yang ke timur, tidak lagi lah Jakarta. Jadi cukuplah di Bali aja, itu sih iming-imingnya ya, untuk ISP yang kecilnya itu. Semangat tadi IX ya. IX itu kan memang biar teman-teman trafficnya di situ ngumpul kan gitu ya. Biar ya itu mana larinya. Tapi sebenarnya kalau dengar-dengar bukan konten gitu ya.
bukan konten tapi, aja, tapi konten itu pemanis. manis. Ya, pemanis gitu. Bukan konten pemanis. Cuma masih ada kendala memang infrastrukturnya yang ke daerah ini belum ada yang mau memang buka lebar-lebar gitu, pasti ditahan-tahan gitu. Ada tuh konten pemanis, ada FNA. FNA di sini sudah ada. Nah, itu dari ya siapa, salah Pak? satu Dari siapa? FNA dari Jinom. GGC-nya juga sudah ada. Sebenarnya tinggal colok di situ aja. Oke, Iya. sebagai pemanis saja. Nah, mungkin karena ini baru tahun-tahun ini ya, ada itu ya. Tapi teman-teman sudah punya kontrak ke Jakarta, mungkin berharap tahun selesai kontrak di Bali aja lah. Memperbesar teman-teman. Lebih minimal cost-nya lah. Iya sih. Keluar itu Nggak penting keluar. itu. Ada lagi, Pak. Tadi kan administrasi ya. Kalau administrasi kan ya, semuanya kan perlu administrasi. Iya. Jadi 1 tahun belakangan Ya, gini. ngurusin administrasi. Menjak kita jadi ketua Pengwil itu kan sebenarnya di Pengwil itu kita dapat bantuan operasional itu cuma 5 juta. Nah, itu kita harus bagaimana itu? Kita mau bikin rapat, meeting aja bingung kan cari untuk memodal itu. Makanya kolo-kolo ini, rak-rak yang ini yang bisa membantu kita. Jadi dengan ada pembagian istilah pembagian sewa kolo raknya itu dikembalikan lagi ke daerah. Jadi uangnya itu yang kita kelola selama 1 tahun, kita berhemat-hemat bagaimana ngelola uang sisa hasil bagi dari kolo-kolo teman yang ada di wilayah. Ya kita operasikan 1 tahun itu. Kalau ada sisanya kita nggak apa-apa, kita hura-hura gitu. Berarti yang gratis itu apa gimana? Kan dari kalau yang gratis tahun pertama menjabat itu ada dulu ada gratis. Nah, ini kan kita ambil kebijakan, oke, masih ada sisa yang gratis, cuma kan ada waktu jangkanya. Terus yang sisa yang 2 itu harus sudah full bayar. Sudah full bayar lah. Seperti umumnya polo di pusat dengan nilai yang sama 1 juta. Yang masih ada yang gratis beberapa. Ini mungkin ada jangka waktunya. Tahun ini kita belum beginiin karena lihat situasi juga. Harapannya sih gitu. Kan memang harus bayar. Kalau yang di Bali ini seharusnya bayar gitu. Harusnya bayar. Harusnya bayar. Itu membuat bayar itu juga itu kita 1 juta per bulan. 1 juta per bulan apa 12 juta per tahun? 12 juta per tahun. Bayarnya per tahun ya. Nanti kadang itu sering jadi masalah itu. Jadi 1 juta per 12 bulan gua. Ya. Oh, jadi cerita. Ya, itu ceritanya. Kenapa kita? Ya karena memang semua Pengwil mendapat hanya jatah 5 juta. Maksudnya ya mungkin nanti dengan setelah Munas ada pengurus yang baru, ya mungkin ada perubahan-perubahan lah untuk masalah ini, untuk di wilayah-wilayah ya. Sama yang masih baru-baru itu kan kadang-kadang belum ada masukan, masih bingung mau apa-apa, tergantung dengan bulanan yang dari pusat. Berarti ini kan dalam konflik dua apa bukan konflik ya, apa sih namanya, 29 ya nomor raknya 2930 perjuangan. Perjuangan itu 2930 perjuangan itu kan baru setahun yang lalu berarti ya. Iya, baru setahun yang lalu. Jadi kita ya itu sebenarnya sih dasarnya kan dasar dari surat ketum itu memang nggak ada yang nggak aktif. Tapi karena waktu itu masih diberikan apa istilahnya bantuan lah. Tapi menjak harga rak yang sebenarnya naik, ya sudah harus dikembalikan. Jadi porsinya dikembalikan. Jadi satu raknya yang 29 itu harus berbayar lagi. Itu terjadi konflik, teman masih meminta gratis sulit buat kita karena kita perlu juga dana operasional yang harus kita. Itu beratnya kalau itu apa ya? Ya, karena itu kan sewa itu, bukan paling enak ya bikin sendiri, punya kantor sendiri. Itu ada data centernya sendiri gitu ya. Sendiri, ada apanya semua sendiri. Ya itu. Kedepannya bisa. Harapannya sih kalau mau ingin netral ya, tapi kan kita sudah punya 2 lokasi. Ya berusaha supaya netral. Jadi teman-teman bisa memilih biar isunya gawang netralnya itu biar kita bisa kalau teman-teman nggak suka di
data center yang satu ya data center. Iya, punya paling bagus ke depannya memang tapi punya sendiri. Kita kelola sendiri, bagus itu kopi yang kopi yang netral. Yang center yang satu lagi yang baru dekat sama iya. Udah ada towernya, Pak? Towernya sebenarnya tinggal kita minta aja. Cuma kan temen belum ada yang masuk, belum ada yang up di sana. Gitu. Ya, tapi kalau hanya langsung minta tower nggak bakalan diokekan. Minimal ada sesuatu lah yang terjadi. Minimal kita sewa satu rak lagi yang berbayar. Ini kan ngomong political will-nya mereka harus ada bisnis dulu. Tadi ada administrasi, terus satu lagi modernisasi IX-nya, pergantian router-router yang dulu, yang zaman masih HP, yang 1 giga sekarang sudah dibantu didatangkan 2 juniper untuk 10 G. Iya, nanti kita mau speed test nggak bisa malah. Nah, sekarang di 2 data center itu sudah terhubung. Jadi kalau mau minta di yang satu bisa sudah terkonek sama yang satu. Nah, itu juga dapat bantuan dari teman-teman sih. Sekarang Tenji. Kalau kan nanti tes itu nggak bisa lewat. Malu juga ke pelanggan. Benar. Lumayan lah sekarang sudah mulai ada perubahan, pergantian. Sudah ada penghuninya nggak tuh yang di NDC itu ya, Pak? NDC sudah ada penghuni, tinggal teman-teman memanfaatkan aja sekarang. Nah, administrasinya kayak apa, Pak, singkatnya? Administrasi singkatnya sekarang itu tinggal di-up-kan aja, itu kan masih belum kita billing yang di NDC. Tapi nanti ke depannya setelah ini baru kita akan diskusi lagi. Bayar ya, yang di NDC bayar berarti. Itu sementara belum sih, kita belum bahas karena memang belum ada yang teman yang aktif belum ada. Ini kan karena kita masih sudah selesai implementasi dua raknya Abji itu sudah terkonek, sudah bisa. Jadi teman mau bentuk apapun mintanya sudah bisa terakomodasi. Jadi tinggal hubungi BPH. Bukan, hubungi BPH nanti disesahkan ke Pak Made Subandi untuk kabit IX-nya. Pastinya. Ya. Bandi. Minum dulu. Ya. Selain administrasi, sekarang X juga sudah diperbaharui. Terus dampaknya udah kelihatan, Pak? Kayaknya belum sih, selama teman belum menggunakan. Teman itu kan memang disediakan untuk naik, traffic udah mulai naik. Maksudnya traffic yang di X ya? Belum sih, masih tetap sama. Kurang sounding mungkin, Pak? Mungkin kurang sounding, mungkin karena teman-teman kan sudah pada punya rata-rata punya sendiri. Karena kan teman yang di luar ya, teman ISP yang di luar kan ada punya GGC sendiri mungkin. Ya itu makanya kita mau menyatukan ini ya. Tapi kan sebenarnya bukan konten. Maksudnya biar mereka trafficnya nyemplung ikutan di Bali kan. Iya, itu maunya. Banyak pilihan sih mau kemana, makanya harus mungkin di sounding lagi. Kan goalnya sebenarnya itu. Biar trafficnya nyemplung semua. Gitu. Ya mungkin masih ada satu PR lagi ya ke Pemda, ke pemerintah, ke sekolah. Cuma kan kita masih terbentur dengan regulasi ADRT bahwa yang bukan ISP nggak bisa masuk ke IX. Hanya bukan ke kampus, ke universitas itu kan memang nggak boleh. Jadi harus dibawa ISP dia, yang bawanya baru bisa prefix-nya. Tapi maksud saya sih yang teman-teman ISP yang beroperasional di Bali ini, gimana caranya biar mereka bisa percaya nih sama IX Bali nih, biar mau nyemplungin, gimana caranya? Kira-kira? Ya kita harus rapat lagi sebenarnya, ngobrol aja sih sebenarnya ya. Jadi harus diberi keyakinan bahwa ini IX Bali ya hanya sebatas di lokal aja, tidak ada lari prefix-nya ke atas. Mungkin dengan mungkin sekarang kan sudah diupdate gitu ya. Iya. Sudah bagus. Ini kan perangkat baru berapa? Baru 3 bulan up-nya sih. Oh gitu. Belum, masih new banget. Jadi mereka kan sebenarnya kan tinggal piring aja ya. Iya. Itu sebenarnya. Tapi mungkin teman-teman di perusahaannya masing-masing punya kebijakan-kebijakan
yang harus kita lobby lagi. Kalau yang lokal sih mungkin lebih mudah ya. Kalau yang nasional, makanya perusahaannya kan beda-beda. Ya itu bisa sekarang ya bantu teman-teman lah. Kayak ya terutama juga Jinom kan sudah naruh sana minimal. Ayo kolaborasi semua. udah, kalau Jinom kan udah Pasti kan. Udah pasti. Support. Aduh, lumayan sih trafficnya. Sudah naik semua ya? Ya. Selain IIX berarti yang sudah dibaharui dan ada lagi, Pak? Terus sementara tahun itu sih. Pertama, tahun kedua itu mungkin pernah melakukan apa? Mungkin cepat tahu Andi lupa gitu. Tahun pertama ya baru tahun pertama awal kita jadi pemimpin juga masih bingung ya karena di pengurusan kita juga saya bilang istilahnya belum solid lah, saya masih agak susah saya ini karena posisi mereka juga rata-rata direktur yang ngurus perusahaan jadi konsolidasi agak susah. Jadi ya memang Ya, kita kedepannya saran sih kalau teman-teman jadi ketua Pengwil ya memang harus dilihat sibukan teman-teman juga ya, sanggup nggak nanti tiba-tiba kumpul susah yang juga jadi memang harus benar-benar bisa jangan Pak Andi yang susah ngumpul. Singaraja sendiri. Nah, kalau ada agenda saya selalu kadang-kadang tetap berangkat sendiri walaupun nggak ngajak ya pengurus yang lain ya, tapi saya undangan apa tuh tetap. Gitu. Kalau yang memang kewajiban saya yang turun pasti saya jalan. Karena nggak mungkin saya wakili ke pengurus yang lain. Juga soalnya Singaraja. Saya capek bolak-balik, Pak. Ya harus sering latihan off-road lah. Aduh, berarti baru tahun keduanya lah. Tahun keduanya, tahun ketiga sudah mulai. Udah kena COVID, jadi agak susah. Gitu ya. Tapi sudah mulai bagus kan ya, udah mulai ada hasilnya di. Berarti perlu tahun keempat berarti, Pak. Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja dulu ini. Tergantung dukungan istri nggak tahu pulang juga nanti dibilang bukan dukungan lain, dukungan istri. Pengaruhnya besar itu. Berarti bukan dukungan ISP. Iya, dukungan istri. Oke. Itu dulu SNI kan sudah nanya istri kan sama standarisasi ISO. Istri sudah oke. Istri sudah oke. Oke. Ada sulit-sulitnya nggak, Pak? Urus abji? Ya, urus abji. Sulit-sulitnya apa? Enggak sih, kalau dijalani sebenarnya fun, enak, ketemu teman-teman dari macam-macam ISP. Karakter ISP-nya juga, mutu ISP-nya yang berbeda-beda, enak sih sebenarnya. Ya kadang-kadang kalau nggak sejalan, ide pemikirannya itu ada, tapi tetap itu memang suatu isu ya, pasti ada. Nggak, ya biasa aja lah di organisasi yang begitu. Tapi kalau orang udah biasa di organisasi kan nggak sulit-sulit amat. Nggak sulit-sulit amat, memang begitu. Karakter kan berbeda-beda. Udah pasti sulit karena beda banget. Nah, jangan dibawa masih sampai ke hati. Jangan. Kepikiran lah tidur-tidur. Kalau sudah udahlah gitu aja. Aduh, dibawa enjoy aja. Berarti karena nggak sulit, sudah oke lah, bakal nyalon lah lagi ya. Cuman tinggal tunggu istri dulu. Tunggu istri ya. Istri berarti ya. Oh, jadi arah podcastnya ini ke sana nih ya. Oke. Iya, seru sekali sebenarnya. Kan namanya juga ngobrol, Pak ya. Di abis ngobrol. Di sekarang kita gak cuma di Bali aja, malah ke Lombok ini ngobrolnya. Nah, itu. Ya, nambah wawasan lagi. Gitu. Liatin kesulitan teman-teman di Lombok. Ya, awalnya hampir sama kayak kita dari dulu awal. Kadang kalau kita melihat kesulitan orang lain itu jadinya kita ya? Di atas kita jadinya syukurin biasanya. Syukurin dia. Kita masih lebih baik. Jadi kita ngelewatin tuh masanya mereka sekarang dulu gitu. Kita bersyukur terus kita syukurin gitu. Ya awalnya sih memang kita kan dari kapital yang sedang-sedang ya, bukan bisnismen yang punya uang banyak langsung beli ini ada. Kita enggak. Kita kan dari memang ya itulah model RT/RW ngumpul-ngumpul bisa biar kualitas juga kan, kalau sering ngumpul biasanya kualitasnya kan makin bagus.
Ya, di Ya. situ ada sharing ilmu, ada memberi tanya-tanya teman, sharing ilmu banyak di Itu situ. sih tujuan gue juga gitu sebenarnya. Biar teman-teman sekarang ISP sudah berkumpul, udah pasti dong kadang ada yang punya reseller kan ya, reseller. Karena Nah, ISP-nya udah naik, resellernya naik. naik. Nah, kadang reseller dengan reseller kan dekat, Ya itu. reseller juga naik kan TW gitu juga ya, nanya. skillnya. Ya iya. Jadi bagus jadi. Ya gitu ya. Jadi istilahnya kita harus bukan memusuhi RT RW ya, kita harus Iya. support, kita edukasi juga mereka. Ayolah. Karena Nggak begini-begini terus kan gitu. tujuannya full ini ya mungkin jangka panjang Jangka untuk panjangnya biar mereka ada prediksi apa nah future-nya ya. Kedepannya biar mereka berpikir Iya, kita nggak bakalan begini terus jadi RTW ini. Dia harus naik. Oke lah. Thank you Oke. banyak nih Pak Andi. Boleh diikutin sampai ke Lombok. Jalan-jalan Kita sengaja ikutin biar bisa podcast gitu karena udah bosen di Bali. Bosen di Bali. Teman-teman jangan lupa hindari frekuensi BMKG ya yang 5,6 itu, hati-hati. Tuh saya lihat statusnya Pak Gede tadi udah off-road ya. Itu sampai masuk Pak Gede mana nih yang di Pak sini? Gede Balmon Bali apa sini? Balmon Bali, Pak Gede Pande. Udah masuk. Udah off-road mobilnya itu. Nah, Masuk gunung. ya, Kasihan juga kan ya jadi teman-teman mohon Balmon ya. diperhatikan teman-teman, pesannya ini udah masuk ke dalam-dalam nih karena memang itu. Iya ya, ini ya penting sekali ya untuk frekuensi ini kita jaga 5, ya yang teman-teman yang baru juga terutama mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman RT/RW.net yang udah tahu soal RW dan ISP udah tahu soal 5,6 ini, ada teman RT baru tolong disampaikan, jangan sampai dia settingnya otomatis. Kalau lari ke 5,6 semua. lari ke 5,6 semua itu pinter itu. Ada yang disindir kayaknya nih. ada soalnya kita yang pusing juga ditanyain terus. Iya. Ini siapa punya, waduh nggak tahu Pak, mungkin RT baru kan. Iya. Kasihan support juga lah kita, rekan-rekan Barmon, kasihan ya. Iya. Jadi hindari BMK. Oke, makasih banyak Pak Andi. Kita thank you ya teman-teman.